Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa berjumpa lagi, anakku. Untuk bab berikutnya adalah ibadah haji. Mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Semoga pembelajaran ini dimudahkan dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, untuk video ini adalah tentang ibadah haji. Baik, kita lanjutkan. Kompetensi dasarnya meyakini bahwa haji adalah perintah Allah dapat memberi kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. Berikutnya untuk kaiduannya menunjukkan kepedulian sosial sebagai hikmah dari perintah haji. Yang ketiga, KI3 menganalisis hikmah ibadah haji bagi individu dan masyarakat. KI4 menyimulasikan ibadah haji. Berikutnya adalah dalil tentang haji. Quran surat Ali Imran ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, ke Mekah Mukarramah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Dalil ini sangat menyindir kepada orang-orang yang sudah mampu tapi belum melakukan ibadah haji. Berikutnya dalil hadisnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, dari umrah ke umrah itu menjadi penebus di antara keduanya, dan tidak ada balasan haji mabrur kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mungkin kalian ingin ciri bagaimana tentang haji mabrur. Haji mabrur, haji yang benar-benar dilaksanakan lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, tidak mengharap pujian manusia, hanya ibadah kepada Allah. Sehingga kalau sudah pulang, cirinya Pak Haji atau Bu Hajah, keimanan ketakwaannya tambah, lebih rajin sholat, rajin beribadah yang lain. Berikutnya, menganalisis hikmah ibadah haji bagi individu dan masyarakat. Hikmah haji, jamaah haji dapat mengambil berbagai pelajaran saat mereka berada di Mekah, Madinah, dan digunakan sebagai muhasabah, introspeksi diri. Perlu kalian ketahui bahwa tanah Mekah itu dikatakan tanah suci, dan diharamkan untuk yang di sana itu melakukan kemaksiatan, melakukan perbuatan, perkataan yang kotor dan lain sebagainya. Dan menjadi introspeksi diri, banyak cerita dari Pak Haji dan Bu Hajah, bahwa apa yang sebelumnya kita lakukan belum berangkat, mungkin setahun
atau 2 tahun yang lalu atau 5 tahun atau bagaimana, itu nanti di sana diberikan sebuah balasan itu, sehingga itu dijadikan sebagai introspeksi diri. Yang kedua, sebagai media untuk mengagungkan dakwah dan syiar Islam di dunia. Pastinya karena seluruh dunia untuk melakukan haji hanya satu tempat, yaitu di Mekah. Berikutnya sebagai wujud pengabdian kepada Allah, karena kita langsung menghadap Ka'bah, yaitu rumah Allah, dan di sana sangat banyak hikmahnya. Ada Hajar Aswad, ada makam Hijr Ismail, tempat-tempat yang mustajabah, talang air dan lain sebagainya. Berikutnya melatih manusia untuk pantang menyerah menghadapi cobaan, karena pada waktu melakukan haji seperti sa'i, seperti tawaf, seperti apalagi itu harus menyiapkan kesehatan jasmani maupun rohani. Wukuf di Arafah karena seluruh manusia tumplek-blek di sana. Yang berikutnya melatih umat Islam untuk mengikhlaskan seluruh ibadah. Ini hubungannya dengan nomor 1 tadi, karena banyak hal-hal yang langsung dibalas oleh Allah, maka itu sebagai peringatan bahwa kita melakukan ibadah itu harus benar-benar lillahi ta'ala. Yang berikutnya mengenal dan memahami sejarah besar umat Islam. Pastinya ini mulai zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam sudah ada, dan dimulai memang zaman itu, sehingga kita harus memahami sejarah besar adanya perintah melakukan haji. Berikutnya menjadi media dan sarana terkabulnya doa. Tadi seperti yang saya jelaskan, bahwa tempat-tempat yang sangat mustajabah, titik-titik itu sangat banyak agar doa kita semua dikabulkan oleh Allah. Anak-anakku sekalian, berikutnya adalah sebuah gambar yang kalian lihat. Ada gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk yang gambar 1 adalah pakaian ihram. Laki-laki terdiri dari 2 lembar kain berwarna putih yang tidak berjahit. Nah ini ya, jadi tidak boleh dijahit. Kalau perempuan pakaian biasa yang menutup semua badan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Gambar nomor 2, kita melihat di padang Arafah, sehingga itu adalah pelaksanaan wukuf. Nomor 3 ini itu ada Ka'bah, sehingga orang-orang tersebut melakukan tawaf. Untuk nomor 4 ini adalah seperti lorong, memang lorong antara Bukit Sofa sampai ke Marwah. Berarti ini adalah sa'i. Berikutnya nomor 5
jamaah haji melempar kerikil ke sebuah nah, ini melempar jumroh. Untuk yang gambar nomor 6 ini bahasanya yaitu tahallul, memotong rambut sebagai bukti sudah terlaksana rukun haji. Oleh karena itu pada gambar 1-6 ini tugas kalian adalah menjelaskan ditulis di buku tulis masing-masing. Terima kasih. Selanjutnya cara pemakaian ihram. Seperti yang tadi, bahwa ini urutan cara pemakaian baju ihram untuk laki-laki. Karena tidak berjahit maka perlu ada tahapan-tahapannya. Nah, itu nomor 1 seperti memakai sarung. Nomor 2 dilipatkan. Nomor 3 adalah diberi ikat pinggang karena biar tidak jatuh. Terus nomor 4 untuk kain yang kedua adalah untuk atas. Nah, caranya dibentangkan seperti di gambar. Nomor 5 itu contohnya dilipatkan. Terus terakhir yaitu pakaian ihramnya sudah jadi. Berikutnya yaitu simulasi ibadah haji sesuai dengan KI 4 tadi. Kalian harus bisa menjelaskan tentang ibadah haji, yaitu yang pertama adalah rukun, wajib, sunnah haji. Itu ada 3 poin yang penting yang harus kalian ketahui. Untuk rukun haji ini harus dilakukan. Maka kalau tidak dilakukan, maka hajinya tidak sah. Sehingga walaupun keadaan sakit dan lain sebagainya itu harus dilakukan, sehingga pakai kursi roda, seperti ihram disertai niat. Nah, jadi pada ihram itu yaitu memakai baju tadi, itu sambil pada waktu memakai baju maka orang yang haji harus berniat nawaitul hajj wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Berikutnya adalah wukuf di Arafah. Ini. Terus tawaf ifadah, sa'i, mencukur rambut. Tertib harus urut, tidak boleh dilewati. Kalau wajib haji ini umpama tidak melakukan, maka disuruh bayar denda, namanya di sana adalah dam. Ihram dari mikot, jadi di sana ada tempat-tempat ihram, jadi tidak bareng di satu titik, tapi ada tempatnya sendiri-sendiri. Bermalam di Musdalifah. Bermalam di Musdalifah sambil mencari batu kerikil sebanyak 70 kerikil. Setelah itu berikutnya adalah melempar jumroh. Bermalam di Mina minimal 2 dari 3 malam, melempar ke 3 jamarat atau jumrah tadi terjadi pada hari Tasyrik, ya.
tanggal 11, 12 dan 13. Sehingga kenapa dalam syariat Islam bahwa tanggal 11, 12, 13 juga tidak diperbolehkan puasa apapun, ya, haram hukumnya. Judulnya melempar ketika jumroh. Berikutnya adalah sunnah haji. Melakukan haji ifrad. Bagaimana maksudnya? Jadi pada waktu haji itu bisa melakukan dua sekalian, baik umroh setelah itu baru haji atau haji baru umroh. Sehingga kalau orang sudah melakukan haji itu maka pasti sudah umroh. Sholat 2 rakaat setelah ihram, tawaf qudum. Ini tawaf untuk pertama kali, talbiyah, membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa nikmata laka wal mulk la syarika lak, dan seterusnya bisa kalian pelajari sendiri. Oke, saya kira cukup pembahasan ibadah haji kali ini. Semoga bermanfaat dan cepat kalian pahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.